Hai rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Persona Channel Test. Dan bagi rekan-rekan yang sedang mencari kisi-kisi beserta latihan soal mengenai arsiparis, rekan-rekan bisa mengikuti channel ini. Dan untuk formasinya juga baik bagi yang arsiparis ahli pertama maupun terampil, rekan-rekan bisa mengikuti channel ini. Dan juga saya akan drop undang-undang atau Permen Pan RB untuk posisi arsiparis ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Dan kita lanjut untuk kisi-kisinya terlebih dahulu. Dan kisi-kisinya kita mulai dari posisi atau formasi arsiparis ahli pertama. Dan di sini itu berdasarkan Permen Pan RB nomor 48 tahun 2014. Nah, kompetensi umum yang harus rekan-rekan kuasai untuk arsiparis ahli pertama itu cukup banyak ya. Nah, di sini mengenai pengantar kearsipan, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Menteri Pan RB Nomor 48 Tahun 2014 mengenai kearsipan, serta kompetensi khusus yang harus rekan-rekan kuasai juga mengenai pengelolaan arsip dinamis, penyusutan arsip, penggunaan dan pemeliharaan, kemudian pengelolaan arsip strategis, pengolahan arsip statis, prepe, pre, per, preve, maaf, preservasi arsip, autentikasi arsip, kemudian pembinaan kearsipan, pengawasan kearsipan, kemudian pengolahan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi, publikasi arsip melalui SIKN, seperti itu. Kemudian yang kedua untuk arsiparis terampil. Nah, untuk arsiparis terampil, di sini rekan-rekan yang harus dimiliki yakni kemampuan yang harus dimiliki atau kisi-kisinya itu seputar mengenai pengantar kearsipan, kemudian Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kearsipan dan PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Kemudian Peraturan Menteri Pan RB Nomor 48 Tahun 2014 mengenai kearsipan. Kemudian kompetensi khususnya ya yang lebih teknisnya yakni pengelolaan arsip dinamis, pen- penciptaan arsip, penggunaan dan pemeliharaan, kemudian pengolahan arsip statis, layanan arsip statis, pengolahan arsip statis. Dan ini adalah kisi-kisi yang harus rekan-rekan pelajari. Kemungkinan besar kalau misalkan rekan-rekan ngambil jurusan kuliah seperti ini rekan-rekan tidak akan terlalu masalah ya untuk pengerjaan soal. Nah, ketika rekan-rekan lupa lagi, apalagi ini kan P3K sudah pengalaman, kemudian rekan-rekan fokus kerja, nah rekan-rekan mungkin sedikit kesulitan karena kadang ada yang materi yang kita sering lupa ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke latihan soal ya. Latihan soal, saya berikan waktu 30 detik dan ini sama aja ya untuk kali pertama dan terampil untuk latihan soal yang saya berikan ini. Oke, kita mulai ke soal yang pertama, silakan dikerjakan.
Oke, untuk soal selanjutnya, ini adalah soal latihan dan waktunya lebih singkat lagi 20 detik. Coba rekan-rekan kerjakan. Waktunya dimulai dari untuk jawaban dan pembahasan dari latihan tadi dan full soalnya untuk FYI juga buat rekan-rekan untuk soal teknis arsip-arsip ini jumlahnya 90 soal. Dan rekan-rekan bisa mendapatkan linknya di atas ini untuk jawaban-jawaban dan pembahasan full soal dari tes kompetensi teknis arsip-arsip ini. Dan dalam link ini rekan-rekan bisa juga dapat juga mengenai manajerial, sosial kultural, wawancara, soal dan pembahasan. Dan juga rekan-rekan jangan lupa kunjungi blog kami di lolostest123.blogspot.com. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan ada gambaran buat rekan-rekan nanti untuk tes P3K. Semoga lolos, semoga berhasil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.